Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati zina, karena yang mendekatkan kepada zina adalah pacaran. Bagaimana kita bersikap mencontohi akhlak Rasulullah, bukan hanya sebagai seorang muslim, tapi kita juga berbaur dengan saudara kita yang non muslim. Kita harus mengedepankan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Nuramalia dari Jurnalis. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Ibu Mariam Rahayantel, SPDI. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Di sini saya akan bertanya sedikit dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Menurut Ibu Guru, apa sih pentingnya memahami dan meneladani karakter dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW bagi generasi muda Islam di era modern ini? Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peran generasi muda dalam Maulid Nabi ini, kita perlu tahu bahwa Maulid Nabi adalah perayaan di mana kita harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana beliau merupakan seorang panutan yang patut kita contoh teladani, yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Al-akhir ayat. Di situ sebagai generasi muda kita harus banyak-banyak bersalawat, apalagi pada bulan ini adalah bulan kelahiran, supaya kita bisa mendapat syafaat di hari kiamat nanti, karena orang yang banyak bersalawat akan banyak didoakan oleh para malaikat. Dan pada generasi muda sekarang ini ada terindikasi dengan berbagai aliran-aliran yang memberikan paham kepada masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Tetapi di sini kita harus tahu bahwa Maulid Nabi adalah suatu momen yang harus kita laksanakan supaya melihat bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, supaya kita mencontohi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita kutip dari satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Qatadah bin Al-Ansar, yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di situ dikatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu hukumnya adalah mubah, boleh. Berarti kita dibolehkan untuk merayakan. Dan bagi yang tidak mau merayakan itu terserah. Yang penting kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimana kita memuliakan beliau dengan merayakan hari kelahiran. Kemudian di situ juga dalam Al-Quran yang kaitannya dengan seorang paman Nabi Muhammad yang namanya Abu Lahab. Beliau itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-Lahab tempatnya adalah neraka. Tetapi dalam kisah yang dikisahkan dalam surat Yunus ayat 58 itu dikatakan bahwa setiap hari beliau mendapat siksaan yang berat. Tetapi di hari Senin, karena pada saat itu lanjutan dari hadis tadi, beliau mendengar berita yang disampaikan oleh hamba sahaya yang bernama Suwaibah. Dengan kabar gembira itu beliau memerdekakan hamba saya itu, maka dengan kabar gembira tadi beliau memerdekakan hamba saya tersebut, yang dalam ayat tadi dikatakan surat Yunus ayat 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlikallahi birahmatim fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Ayat itu dikatakan bahwa dari berkat karunia Allah yang diberikan, maka karunia itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan, karena sesuai dengan hadis tadi seperti itu. Jadi sebagai generasi muslim yang tahu
mencontohi panutan daripada Rasulullah, alangkah baiknya kita harus selalu berbenahi diri dan mencontohi uswatun hasanah sehingga menjadi seorang generasi yang lebih baik untuk ke depan, seperti itu. Oh, jadi saat pamannya Abu Lahab itu siksanya itu di hari neraka diberhentikan di hari Senin. Ya, itu dalam riwayatnya dikatakan bahwa pada hari Senin itu Rasulullah SAW berpuasa. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, dikatakan begini, wahai Rasulullah, engkau kenapa berpuasa kepada hari Senin? Jawab Rasulullah begini, saya berpuasa hari Senin karena saya punya hari kelahiran. Dan di situ kenapa paman Nabi yang tegas-tegas Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Lahab, beliau adalah bara api atau api kumpulan kayu yang dikumpulkan menjadi api, bara api neraka itu. Tetapi karena mendengar berita dari hamba sahaya yang bernama Suhaibah itu memberikan kabar bahwa ponakannya sudah meninggal dari adiknya Abdul Muthalib yang sudah meninggal itu punya anak laki-laki sebagai penerus. Berita itu menggembirakan hatinya hingga dia memerdekakan hamba tersebut. Oke, tema kita kan meneladani Nabi Muhammad bagi generasi muda. Bisa ceritakan tidak Ibu tentang masa remaja Nabi Muhammad yang mungkin dapat memotivasi kita semua? Iya, kalau kita lihat balik kilas sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada beliau remaja, beliau adalah seorang pemuda yang tangguh, pemberani, jujur, bahkan dalam segi muamalah selalu bekerja keras. Hal itulah yang harus sebagian generasi muda kita melihat contoh pribadi Rasulullah seperti itu. Bagaimana kita membuat kiat-kiat yang bisa membangun generasi madani yang menjadi generasi yang betul-betul generasi muslim sejati yang mencontohi dari uswatun hasanah tadi. Bersikap baik, yang paling inti adalah berakhlak, santun, kemudian harus jujur, kemudian harus dia itu fatona. Sifat yang dimiliki oleh Rasul adalah fatona, cerdik. Sebagai seorang pemuda harus cerdik dan pandai. Tanpa kecerdikan dan pandai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan lebih daripada itu, selalu ada permasalahan, beliau selalu menjadi penengah dan memberikan solusi yang terbaik. Olehnya itu, kita sebagai generasi muda patut mencontohi dan meneladani sifat karakter daripada Rasulullah SAW. Menurut Ibu Guru, ada perbedaan tidak antara generasi muda dulu dan generasi zaman sekarang? Seperti apa? Iya, untuk perbedaannya jelasnya ada. Dulu itu kita generasi dulu itu tidak ada komunikasi yang canggih. Sementara generasi sekarang ini banyak media yang mereka lakuin sehingga bisa menyita perhatian mereka, yang harusnya media-media itu justru memberikan dampak positif kepada mereka, tetapi justru mereka membuang waktu dengan hal-hal yang negatif yang tidak bisa membaur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menjadi generasi yang patut menjadi contoh teladan, tapi mereka justru menjadi generasi yang termarginalkan. Bukannya zaman dulu dan zaman sekarang itu untuk genre bukannya sama saja mereka tidak membatasi tentang namanya komunikasi antara kesetaraan gitu. Kesetaraan maksudnya di sini? Mereka tetap berkomunikasi begitu. Kayak saya untuk zina atau apa, mereka masih tetap berpacaran dulu dan maupun sekarang itu sama. Iya. Ada persamaan. Kalau menyinggung masalah pacaran, dalam Islam tidak mengenal yang namanya pacaran. Karena apa? Dasar hukumnya adalah di surat Al-Isra. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati zina, karena yang mendekatkan kepada zina adalah pacaran. Ingat, pacaran adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki. Sementara dua ini bukan mahram. Yang ketiganya adalah setan. Jadi yang namanya yang bukan mahram, haram hukumnya untuk mereka berduaan, apalagi dalam konteks pacaran. Karena anak-anak muda sekarang ini lagi ngetren kalau tidak punya pacar.
Jadi dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya pacaran. Mengenal ta'aruf, ta'aruf artinya seorang perempuan yang dipinang oleh seorang laki-laki antara keluarga laki-laki maupun perempuan cukup dilihat, apalagi ketika laki-laki itu sudah mengatakan yes, alhamdulillah tinggal menentukan waktu untuk mereka ijab kabul. Bukan berarti pacaran. Pacaran ini boleh, tetapi pada saat setelah menikah, sudah menikah menjadi suami istri, baru boleh pacaran. Di seluruh nikmatnya berpacaran pada saat menikah. Tapi kan sebagian besar remaja saat ini beranggapan bahwa jomblo atau tidak punya pacar itu tidak keren. Mereka merasa seolah menjadi manusia yang ketinggalan zaman. Pandangan Ibu seperti apa menurut Ibu Guru terkait fenomena itu? Iya, kalau menurut saya, yang remaja seperti itu adalah korban daripada delegitimasi. Karena apa? Mereka selalu menonton, menikmati siaran-siaran yang bisa menghubungkan mereka dengan lawan jenis yang pada intinya adalah kemaksiatan atau keenakan duniawi yang tanpa melihat efek di hari kemudian. Karena apa? Setiap perbuatan sebesar zarah pun akan mendapat balasan di akhirat. Yang lebih bagusnya adalah kita mencintai Rasulullah. Bagaimana menerapkan hukum pernikahan, bagaimana menerapkan hukum batasan antara perempuan dan laki-laki. Kalau kita sudah ada pada ranah tersebut, insya Allah kita bisa membatasi diri dan menjadi seorang wanita yang soleh yang akan menuju jannahnya nanti. Revolusi teknologi khususnya internet dan media sosial telah membawa manfaat besar. Namun generasi muda juga menghadapi tekanan besar untuk terhubung secara online, terpapar konten negatif dan terjebak dalam perangkap kecanduan digital. Bagaimana sih agar kita bisa memanfaatkan teknologi namun kita tetap aman dari dampak negatif dan teknologi tersebut? Iya, kalau kita lihat untuk medsos yang sekarang lagi ngetren, adanya Facebook, adanya IG, adanya Twitter, semua itu punya dampak negatif maupun positif. Tapi bagaimana kita bisa membentengi diri kita secara person maupun secara keluarga maupun lingkungan, khusus dalam lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Tual, yang harus kita dapat membentengi adalah bagaimana kita mempelajari daripada iptek itu sendiri, sehingga kita tahu hal-hal yang mana boleh kita ikuti dan hal-hal yang mana yang boleh kita diikuti. Kita bisa saja memberikan satu ibrah dalam diri kita kemudian kepada orang lain. Ya, kita dalam waktu, kita harus membagi waktu. Mana waktu yang tepat untuk kita bersosialisasi lewat medsos, bersilaturahmi melalui medsos, karena di situ juga akan timbul situs-situs yang memberikan dampak negatif, yang anak-anak yang tidak boleh melihat, menonton hal seperti begitu. Jadi dampak negatifnya itu bagaimana kita harus membackup situs-situs yang akan membuat para kita punya pemikiran, sehingga pikiran kita bisa tercandu dan bisa terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Jadi kita harus ambil yang positifnya saja dan yang negatifnya tuh lebih baik ditinggalkan. Iya. Selain yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada dia punya dampak negatif, yang bagusnya kalau remaja pada saat ini kalau mau untuk bisa mendapat hal-hal yang terbaru, kita bisa juga bikin dalam bentuk dalam agama Islam adalah muamalah. Kita berbisnis tapi berbisnis dalam Islam. Ada kan dia punya aplikasi yang bisa memberikan dampak yang positif. Selain daripada pengetahuan yang kita dapat, bisa juga kita berbisnis mendapat keuntungan sesuai dengan syariat yang ditentukan dalam Islam. Iya, kan tentu sekolah dan lingkungan keluarga juga kan mempunyai peran penting dalam membangun karakter dan akhlak bagi generasi muda. Menurut Ibu apa hal yang perlu ditekankan di sekolah dan di lingkungan keluarga agar karakter dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Nabi? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaannya ini kita pas dalam momen bulan kelahiran Rasulullah, di mana kita tahu dalam sejarahnya bahwa Rasulullah hadir diutus oleh Allah adalah yang pertama dalam masalah akhlak, merombak akhlak. Dalam hadisnya itu dikatakan bahwa harus akhlaknya dikedepankan, karena tanpa akhlak maka kita tidak bisa dibedakan antara manusia dengan binatang. Ya, seorang generasi muda
harus memiliki karakter yang khas, karakter di mana dia mencontohi karakter Rasulullah yang tadi memang Ibu sudah sampaikan berulang-ulang bahwa bagaimana dia bertutur kata dengan sopan, punya pribadi yang luas, kemudian berkata dengan bijak, sehingga apa yang perkataan itu bisa memberikan kenyamanan tersendiri kepada orang yang atau lawan bicara kita. Karena Rasulullah setiap mengeluarkan ucapan yang keluar daripada mulut atau bibir Rasulullah itu yang selalu memberikan kesejukan. Walaupun orang itu ingin untuk memperdaya kita, tetapi lewat ucapan, lewat perbuatan bisa memberikan dampak yang menyenangkan, sehingga niat yang tadi kurang bagus akhirnya menjadi menyatu sehingga bisa berbalik. Bahkan pada zamannya Rasulullah dalam menyebarkan Islam itu dengan pantun, dengan kata-kata, dengan pribadi yang menyantun, sehingga orang masuk Islam itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu bukan hanya karena paksaan, tetapi sukarela karena sesuai dengan akhlak atau karakter Rasulullah itu sendiri. Sehingga bagaimana kita sebagai generasi muda, terutama di lingkungan SMA Negeri 1 Tual ini, kita harus pandai-pandai memberikan gambaran kepada teman kita menularkan akhlak yang baik itu kepada sesama. Selain membawa dampak yang positif, kita mendapat pahala yang luar biasa dari Allah. Kan perempuan zaman sekarang, kita sering bicara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan terlalu berbicara sopan atau terlalu berbicara lembut, apakah itu sebuah dosa? Iya, begini ya. Suara dalam Islam, suara perempuan adalah suara himar. Kategorikan di sini adalah seorang perempuan yang ketika, ini contohnya ya, ketika ada seorang laki-laki yang datang menanyakan sesuatu, ya cukup berbicara yang secara tegas, jangan suara yang dibuat-buat. Jangan suara yang dibuat-buat yang menimbul kesan yang memberikan dampak negatif, sehingga rangsangan yang dari seorang laki-laki yang namanya laki-laki pasti di hal menarik dari seorang perempuan. Olehnya itu dalam Islam, perempuan itu ketika berkata seadanya, jangan yang berlebihan. Oke, sebelum kita tutup perbincangan kita, apa pesan Ibu kepada seluruh SMA Negeri 1 Tual dan para sahabat jurnalis klub di rumah? Iya, alhamdulillah, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tual yang sekarang ini Ade Nona yang cantik sebagai jurnalis klub SMA Negeri 1 yang selalu memberikan nuansa yang positif untuk warga SMA Negeri 1 Tual, yang sementara mengais ilmu pengetahuan atau pendidikan di sini. Kita selalu memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berakhlak baik dengan teman, dengan guru maupun lingkungan yang ada di sini. Bagaimana kita bersikap mencontohi akhlak Rasulullah, bukan hanya sebagai seorang muslim, tapi kita juga berbaur dengan saudara kita yang non muslim. Kita harus mengedepankan akhlak. Kemudian di dalam belajar pun, dalam kelas, ruangan atau di lab selalu, karena ini momennya kelahiran Rasulullah yang penuh dengan akhlaknya yang mulia yang patut kita contohi. Maka sebagai generasi muslim, kita menularkan hal-hal yang positif seperti itu, sehingga memberikan kesan bahwa SMA Negeri 1 Tual walaupun dia adalah backgroundnya negeri, tetapi siswa-siswa selalu berperilaku dan berkarakter yang mencitrai akhlak Rasulullah SAW. Olehnya itu kita dituntut untuk bagaimana kita dalam setiap aspek selalu mengedepankan akhlak dan moral atau etika yang baik sesuai dengan uswatun hasanah dalam surat Al-Ahzab yang Ibu sudah sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bu Guru sudah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat menginspirasi kita semua dalam mencontohi suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.